Oke, aku ada pertanyaan. Misal nih, kalian punya Motor gede kayak Ninja, Honda Tiger, Harley, dan lain sebagainya yang pokoknya tangki bensinnya di depan lah ya. Nah, ada dua pilihan. Ketika kalian ingin isi bensin, pilihan satu, kalian turun dulu baru isi bensin sebagai menjaga adab dan kesopanan. Atau pilihan kedua nih, kalian gak usah turun karena ya ngapain turun gitu. Berbeda dengan motor metik yang lainnya, yang dimana yang emang turun dulu untuk buka jok lalu isi bensin. Nah, di luar SOP yang emang lebih baik turun untuk keselamatan, banyak pendapat bahwa ini simpel gitu, emang didesain motornya seperti itu biar gak usah repot-repot turun gitu. Tapi kan ini kesannya kayak kurang sopan dan etika gitu kan. Namun ini gak ribet gitu loh, harus turun dulu lah. Nah, ini yang akan saya bahas, yaitu adab versus praktis. ya contoh lain juga ketika misal mahasiswa ngechat dengan dosen, karena saya juga mahasiswa gitu. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kalian ngechat dosen dengan panjang kali lebar seperti ini? Atau kalian cuman ngechat kayak gini? Info besok online. Nah, jelas kalau misal pilihan satu ini lebih beradab dan berattitude, yang mencerminkan mahasiswa berpendidikan tinggi. Nah, sedangkan yang pilihan kedua ini jelas ini jangan ditiru ya. Tidak beradab dan tidak mencerminkan mahasiswa yang sesungguhnya. Tapi kalian pernah ngerasa gak sih kalau chat panjang kali lebar kayak gini tuh ribet, capek ngetiknya, bertele-tele, gak satset. Di video ini aku gak ngebahas golongan orang yang beretika ya. Kenapa? Kita tahulah ya, orang Indo kalau mengenai adab, etika, dan kesopanan itu budayanya kita. Nah, aku mau ngebahas orang-orang yang modelannya begini. Intinya mereka tuh sederhananya mereka adalah orang-orang yang cenderung ingin segala sesuatu berjalan cepat, langsung pada inti persoalan, tidak suka basa-basi atau ritual yang dianggap tidak memiliki fungsi praktis. Bagi mereka, yang terpenting bukanlah bagaimana sesuatu terlihat, melainkan apakah sesuatu itu benar-benar bekerja dan mencapai tujuannya. Dalam berbagai kajian sosial dan ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok yang lebih memilih efisiensi dibanding formalitas. Inilah yang disebut pragmatis. Nah, terus bagaimana Islam memandang mindset pragmatis ini, khususnya yang ekstrem ini? Nah, boleh ke dalam Islam, lantas dalam situasi apa yang memperbolehkannya melakukan praktik mindset pragmatis ini? Ingat, Islam menolak prinsip menghalalkan segala cara. Islam secara tegas menolak pandangan bahwa tujuan membenarkan cara. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi, "Wala taqrabul fawahisya ma dzahara minha wa ma baton." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalam Islam, cara harus sama baiknya dengan tujuan. Sebuah tujuan yang baik tidak bisa dicapai dengan cara yang haram atau tidak beradab. Islam sebenarnya tidak anti pragmatis. Ada konsep fikih al-waqi dan maslahah mursalah yang mempertimbangkan kondisi nyata dalam pengambilan keputusan, namun tetap dengan syarat, yaitu kondisi darurat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, "Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah faman ittarra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui bakas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kata kuncinya. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas kebutuhan. Nah, tetapi ada beberapa hal dalam
satu kondisi di mana diperbolehkannya pragmatisme ini, yaitu boleh jika 1. Ada kebutuhan nyata atau darurat, 2. Tidak ada alternatif yang lebih baik, 3. Tidak melanggar akidah dan akhlak, 4. Bertujuan untuk kemaslahatan bukan hawa nafsu, kelima, bersifat sementara bukan permanen. Ada pula yang tidak boleh. Yang pertama, hanya demi keuntungan pribadi semata. Yang kedua, mengorbankan akhlak dan adab. Yang ketiga, menghalalkan yang jelas-jelas haram. Yang keempat, dijadikan kebiasaan permanen. Yang kelima, merugikan orang lain secara zalim. Jadi di video ini bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan untuk memahami mengapa dua kelompok tersebut bisa melihat tindakan yang sama dengan cara yang berbeda. Bukan berarti aku mengajak, ya udah gak usah sopan, ya udah kita depankan keefisiensian. Jangan ya, kalian jangan memahami seperti itu, please. Sekali lagi, ini bukan mengajak untuk bertindak atau mengajak untuk bermindset pragmatis. Namun video ini untuk mengajak diskusi, membuka ruang pikiran, bukan memancing konflik. Gimana pendapatmu? Mari kita berdiskusi. Kalian milih mengedepankan etika atau efisiensi nih? Tulis di kolom komentar, like jika suka, share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.